Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'da. Para salikin jamaah ngaji kolbu, sahabat, kolega dan teman-teman yang saya hormati, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah kita harus bersyukur senantiasa kepada Allah Rabbul Izzati. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya rahimakumullah. Kita melanjutkan dalam ngaji Ayyuhal Walad ini, kira-kira sudah pada tahap 5 nilai ya yang disampaikan Imam Ghazali kepada murid dan sahabat-sahabatnya. Di antara yang terakhir itu adalah Ayyuhal Walad aisun ma syi'ta fa innaka mayyitun. Terserah hidup itu mau apa, mau jadi apa, mau ahli taat, ahli maksiat, ya silahkan saja. Tapi itu semua akan berakibat pada dirimu, kira-kira gitu. Nah, di antara itu semua kemarin kita di akhir membahas tentang tidak cukup orang itu hanya belajar, disebut itu adalah ilmu kalam, ya, ahli tentang taksonomi, tentang Tuhan kita. Tidak cukup. Wal khilaf, yaitu tentang bagaimana berdebat, ilmu syair, nahwu, sorof, ilmu perbintangan, ilmu bumi, itu nggak cukup. Dalam pandangan Imam Ghazali, ilmu-ilmu itu tidak ilmu yang wajib. Yang wajib dalam pandangan Islam dan juga oleh Imam Ghazali itu ilmu yang bisa mendekatkan diri kamu pada Allah, artinya ilmu rohani, ilmu sujud, ya, itulah yang wajib, harus didulukan. Karena memang pada dasarnya manusia itu adalah diciptakan untuk liya'budun, yaitu sujud, beribadah. Dari kalau orang beribadah kok malas, itu mengingkari dari diciptakannya manusia dari dari fitrah Allah, yaitu menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anehnya manusia itu lupa terhadap eksistensinya, yang diminta itu liya'budun. Sujud males, ya. Ilmu-ilmu yang bersifat rohani males. Nah, kira-kira ilmu itu yang perlu didahulukan menurut Imam Ghazali, ya. Ilmu rohani, ilmu spiritual, ilmu hati, tazkiyatun nafas, tazkiyatul qalbi, ya. Dan itu misalkan khususnya ilmu thariqah, ilmu tasawuf itu sangat diwajibkan dalam pandangan Islam, karena itu inline dengan diciptanya kita itu sendiri. Nah, karena itu saya akan lanjutkan para salikin rahimahullah.
Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nallahu bihima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. Inni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ra'aitu fil Injili Isa alaihi salatu wassalam min sa'atin aw yud'al mayyitu 'alal janazati ila ayyud'a 'ala syafiril qabr. Ini diceritakan jadi Imam Ghazali membaca juga kitab Injil ya. Di situ dia ceritakan dan ini inline dengan ajaran-ajaran kita agama Islam. Apa ceritanya? Min sa'ati, dalam satu saat dimulainya ayyudu al-mayit, mayit itu diletakkan di keranda, dimasukkan di keranda ya, alal janazati, yaitu di dalam jenazah, keranda jenazah, illa ayyudu ala syafiril qabr, sampai diletakkan di pinggir kubur. Nah, ini belum di dalam kubur, belum di alam barzah ya. Apa cerita dari Syekh Imam Ghazali mengenai mayit yang meninggal yang dibawa ke kubur itu? Maka pertama-tama yas'alullahi bi 'azamatihi min arba'in su'alan. Seorang jenazah pertama kali akan ditanya arba'ina su'al, 40 pertanyaan. 40 pertanyaan ya, ujiannya itu ujian yang tidak ada sesuatu yang bisa membantu pun. Ya, ilmu IT nggak ada di situ. Mencari ilmu di Google, pertanyaannya ini cari Google nggak ada. Jadi yang ada itu terhadap amalnya sendiri nanti ditanya. Maka yang pertama kali ditanya seseorang ketika meninggal oleh Allah itu adalah awwaluha yaqulu, maka pertanyaan yang pertama adalah oleh Allah itu, abdi itu harta man dhuharal khalqi sinin. Abdi, wahai hamba, ya, toharta man dhuharal khalqi sinin. Kamu itu selalu berpenampilan membersihkan tempat pandanganmu itu dalam perspektif pandangan manusia, ya. Man dhuharal khalqi sinin, dan itu bertahun-tahun lama. Jadi ini memang manusia ya. Kalau sudah hubungannya dengan manusia, pakaiannya harus bagus. Kalau ada pesta, salon mana, mua mana, ya. Pakaiannya yang kita pakai batik yang mana, itu manusia. Ya. Nah, dengan demikian Allah menyindir, abdi itu harta mangdura khalqi sinin. Kamu itu selalu memperbaiki, membersihkan performanmu itu di hadapan manusia, khalqi, makhluk, berlama-lama, bertahun-tahun, bahkan mungkin setiap saat. Wa ma tuharta mangdura sa'atan, mengapa sekejap saja pun, ya kata Allah, kamu tidak mensucikan pandanganmu kepadaku. Jadi ini berarti kita adalah fraud ya, kalau pakai ilmunya, ilmu akuntansi dan ilmu keuangan itu fraud, menyimpang. Manusia lebih sibuk dengan mempersiapkan dirinya dalam pandangan manusia, nyari penilaian terhadap manusia, mempersiapkan dan membiayai dirinya kepada manusia. Tetapi wa matoharta mautisah, tapi sedikit pun kamu itu jarang menaruh pandanganmu secara betul-betul yang ikhlas, khudur itu jarang, walaupun sa'atan, walaupun sejenak. Sholat pun adalah masih ngelamun, sholat pun masih membawa masalah. Lah ini menghadap Allah membawa masalah.
Padahal kita itu adalah dalam rangka menyerahkan ya tawajuh ilallah, bermuwajahah dengan Allah dengan segala keakbarannya, kebesarannya. Tapi kita masih toleh sono toleh sini. Lah ini disindir. Jadi ya Allah menyindir seperti wa kulla yaumin yanzuru fi qalbik, dan setiap hari saya itu memandang hatimu loh, kata Allah. Kadang-kadang manusia nggak tahu Allah itu Rahman Rahim, seluruhnya dicukupi, kebutuhan di dunia dicukupi. Ya cukup itu relatif ya. Orang yang gajinya di atas 1M ada yang merasa tidak cukup, ada. Tapi orang gaji 10 juta cukup, alhamdulillah, itu relatif. Tapi semua kebutuhan manusia itu adalah dicukupi, dan Allah memandangmu, Allah itu mengasihimu. Loh kamu itu loh kok tidak, kira-kira gitu. Nah, itu yang dipertanya, apakah kamu betul-betul menghadapkan dirimu itu kepadaku? Kira-kira gitu pertanyaannya. Kemudian yaqulu, Allah pun berfirman, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairin amma anta fa'asamu la tasma'. Ya, kemudian Allah berfirman, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairin. Apa yang kamu perbuat untuk selainku, kata Allah, padahal kamu adalah orang yang dikelilingi dengan kebaikanku. Apa yang tidak baik Allah kepada kita? Rahmatnya, rahimnya, rahmannya, seluruh kebutuhan hidup kita, nazar pandangan hidup kita, ya pendengaran kita, udara, begitu banyak diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi kamu itu tidak pernah membalas dalam posisi keikhlasan, kekhusyuan, kehudzuran di dalam menghadapku, baik di dalam ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ini. Okay. Amma anta fa'asam la tasma. Apakah kamu wahai abdi, wahai hambaku, Anda tuli? Ya, fa'asam la tasma. Apakah kamu juga tidak mendengar ayat-ayatku yang begitu banyak yang menjadi pegangan hidup Al-Quran? Kira-kira gitu. Apakah kamu tidak bisa membaca? Apakah kamu tuli? Apakah kamu buta? Ini loh sekeliling kita itu fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Loh, ngono itu loh manusia itu kan dalam posisi apa? Lupa. Sering ya kalau urusan dunia itu yang membutakan mata kita, yang mengkosatkan kulubun kita, ya, dan membekukan mata hati kita, dan menulikan telinga kita terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan seringkali ayat-ayat Allah itu ditafsirkan dalam posisi kepentingan dirinya sendiri, tidak dalam perspektif yang dikehendaki oleh Allah. Jadi itu ya para salikin. Jadi dengan demikian, pertama yang harus dipertanyakan nanti, begitu jenazah di pinggir, ya di pinggir liang kubur itu kira-kira sebelum raqib atid, munkar nakir dengan segala kegagahannya, ya, dengan segala kekerasannya akan menanya kita, dan semua itu akan kembali kepada amal kita, apakah kita bisa menjawab dengan baik atau tidak. Saya lanjutkan para salikin, wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nadha bi imam bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Wa'lam annal ilma alladhi la yub'idukal yawm 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'ah la yub'idaka ghadan an nari jahannam.
Ayyuhal walad, wahai para murid-muridku, kata Imam Ghazali, al ilmu bila amalin, ilmu yang kita miliki bila amalin, kalau kita tidak amalkan, yaitu jununun, gila. Jadi ilmu, memiliki ilmu tidak diamalkan, itu adalah gila, junun. Ya. Wal amalu bi ghairi ilmin, dan amal bi ghairi ilmin, amal tidak mempunyai ilmu, la yakunu, maka dia keberadaannya adalah seperti tiadanya, adanya seperti wujuduhu ka'adamihi. Ya. Amal tapi tidak punya ilmu, dasarnya apa? Ya, karena itulah kami mengharap mari kita mulai belajar ilmu spiritual, ilmu tasawuf, ilmu batin, ilmu ruh, ya. Karena inilah esensi kita dalam posisi abdun. Ya. Ilmu ruh yang paling hakiki adalah pengertian dari tasawuf, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah illa liya'rifu, makrifat diri kita kepada Allah. Itu ilmu yang wajib. Ilmu yang lain baik, tapi ilmu yang wajib adalah ilmu yang berkaitan dengan ruhaniyah kita, persembahan kita, dalam peribadahan kita, taat kita kepada Allah. Dan ilmu adalah ilmu hati. Ilmu hati adalah ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Ini, ya. Ini disebutkan ilmu kalau tidak diamalkan itu junun, ya. Kalau ilmu amal tanpa ilmu itu wujuduhu ka'adamihi, la yakunu, keberadaannya tidak, nothing lah, nothing, no impact, no result, dan no outcome, no output sama sekali. Wa'lam anna ilmah, maka ketahuilah wahai muridku bahwa ilmu, ya, anna ilma alladzi la yu'tikal yawma anil ma'asi, ilmu yang tidak bisa menjauhkan dirimu pada hari ini dari berbagai kemaksiatan, ya. Wala yahmiluka ala ta'ah, dan tidak bisa membawamu pada ilmu yang bisa lebih taat. Ya, jadi ilmu itu harus bisa menghindari dari kemaksiatan dan harus mendekatkan diri pada ketaatan. Kita taksonomi ilmu itu, mari kita lihat mana ilmu yang bisa mendekatkan pada Allah, ambil. Tapi kalau begitu ilmu itu lebih menjauhkan dari Allah, biasanya ilmu-ilmu keduniaan, ya, itu harus ditinggalkan. Nah, apa kalau yang terjadi? Kalau ilmu kita itu justru mendorong kepada maksiat dan menjauhkan diri pada taat, layyub idaka ghadan an-nari jahannam. Maka dengan demikian, maka ilmu tersebut dapat menjauhkan dirimu dan akan mendorong kepadamu nari jahannam, yaitu kepada neraka jahannam. Jadi mulai harus milih-milih ilmu itu. Kalau ilmu spiritual, ilmu batin, ilmu ruh, ayo kita belajar. Tapi kalau ilmu itu kok justru menjauhkan diri kita untuk akhirat, lebih heavy-nya itu adalah dunia, yang kita arodanya itu arodal dunia, wah itu annar kalau ini, ya. Tapi kalau arodal akhirah, wal jannah, dan itu jannah. Tinggal pilih mana ilmu yang kita bisa menghantarkan kita pada surga, artinya ilmu-ilmu hati, atau ilmu-ilmu yang mendorong kita kepada neraka, berarti ilmu yang sangat bergantung ta'alluqnya itu adalah kepada makhluk dan ilmu-ilmu sangat duniawi itu. Wa idza lam ta'mal bi'ilmikal yaum wa lam tadarakal ayyam madhi'ah,
Dan apabila kamu tidak beramal dengan ilmumu dan kamu tidak memperbaiki hari-harimu yang telah berlalu, ya, itu nanti kamu akan terkenal apa? Kalau orang asik dunia, orang asik jabatan, ya maaf ya, semuanya penting. Jabatan penting, kekuasaan penting, instrumen untuk berdakwah penting, tapi jangan ta'aluk kepada itu. Jangan bergantung pada itu. Itu penting. Nah, kalau semua ilmu kita itu hanya urusan dunia, urusan sesaat, padahal dunia manzilatun, padahal dunia itu adalah tempat terminal untuk mampir ngombe, ya, padahal akhirat itu adalah qararah wadaulah, ya, kalau akhirat itu adalah kampung halaman dan negeri kita yang sejati, maka nanti akan terkena takulu hoten yaumal qiyamah. Maka pada hari itu ketika Anda ditanya di hari kiamat apa? Farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, kembalikan saya di dunia, saya akan berbuat yang baik. Gitu kan? Kalau sudah begitu kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Bahkan di dalam ayat berikut Al-Fajr disebutkan, ya laitani qaddamtu li hayati. Mengapa ya saya dulu di akhirat itu diajak ini kok nggak mau, diajak zikir nggak mau, diajak taklim nggak mau, diajak belajar tasawuf nggak mau, diajak ilmu thariqat nggak mau. Saya kok asik dunia terus ya Allah. Ya kira-kira itu. Ini berarti penyesalan di yaumul akhir itu tidak ada artinya ketika pada posisi yaitu tentang ilmu kita itu ternyata membawa kita kepada neraka, kepada sirat yang kita terpeleset di awal, yaitu ya laitani qaddamtu li hayati. Mengapa hidup saya di dunia itu kan tidak menjadi orang baik ya? Laula akhrata ila jinqarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, mengapa saya tidak menjadi orang yang baik dan saya banyak amal menjadi orang soleh dan saya akan sedekah? Ya Allah, tutup pintu, tidak ada, diguyu sama malaikat. Ora iso, kowe itu tas mlebu kok pengen metu. Nah, kira-kira itu enggak bisa. Nah, dengan demikian fayuqalu ya amhakun anta hunaka najiun. Ya, wahai, maka akan ditanya kepadamu, ya ahmakun, hai dungu, kira-kira kan? Ya, anta hunaka naji. Kamu itu kan baru dari sana, kok balik lagi? Dunia sudah tak tutup kok, kira-kira gitu. Dunia itu sama Allah sudah dilipat. Loh, kamu gak menembali sana. Ini loh, punya kamu itu neraka ini. Jadi malaikatnya itu, maliknya itu mengatakan, yaitu hei dungu anta hunaka taji'u. Kamu itu baru masuk, kok ingin kembali ke dunia. Dunianya sudah nggak ada. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi betapa ilmu menyangkut ilmu spiritual itu penting di sini para salikin dan sahabat-sahabat saya. Wa qala al-mu'allif ayyuhal walad 'alil himmata firruh wal hazimata fin nafs wal mauta fil badan li anna manzilakal qabr. Ayyuhal walad, wahai anakku, wahai muridku, ij'al himmata firruh, tempatkanlah gelora semangatmu itu di ruh, jangan di nafsu, ya. Wal hazimata fil nafs, dan kalahkan itu dalam nafsumu, itu kalahkan. Wal mautu fil batan, dan bunuhlah kematian itu di tubuhmu. Li'anna manzilakal qabr, karena bahwa tempat tinggalmu itu sesungguhnya adalah kubur. Kita punya tanah, punya rumah, makrong, ya. Orang Jawa itu apa? Rumah gedong, makrong, susun pitu, ya gitu kan. Mobilnya mentereng, pakaiannya mentereng. No, nanti kita hanya 1 kali 2 meter. Itulah tempat tinggal kita yang sejati.
Ya, karena caranya apa? Caranya al-himmatu firruh. Kuatkan ruhmu, kuatkan ilmu spiritualmu, kuatkan ilmu tasawufmu, ilmu zikirmu. Itulah ruhnya dan itu sejalan dengan perintah Allah. Ya, wal hazimati fin nafs, dan kamu harus berani untuk mengalahkan nafsu-nafsumu itu, dan kamu harus mematikan tubuhmu yang seakan-akan mau hidup 1000 tahun, kata Khairul Anwar kan. Ya, dengan demikian tidak ada, nanti itu akan kembali pada kubur, dan kubur itulah adalah mangzilatun, dan itulah tempat kamu nanti, ya, tinggalmu. Wa ahlul maqabir yang tadirunaka fi kulli lahzatin mata tasilul ilaihim, dan penghuni kuburan itu mereka selalu menantikan dirimu di setiap kejapan mata. Kapan kamu akan sampai kepada mereka? Artinya kita itu nunggu giliran. Apakah kita tambah usia 60 berarti kita semakin hebat? Kontrak kita terkurangi 1 tahun. Nambah 1 tahun, kurang lagi 1 tahun. Itu pun kalau tahu kita ini berapa umur kita kan tidak tahu. Ya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa direm dan juga bisa digas. Kalau sudah mengendaki, Allah akan memanggil kita. Jadi dengan demikian, iyyaka antasila ilahim bila zatin. Karena itu iyyaka, berhati-hatilah. Iyyaka, berhati-hatilah, antasila ilahim bila zatin. Waspadilah kamu kalau sampai kepada mereka dengan tanpa memiliki bekal. Bekal kita apa? Amal kita apa? Sedekah kita yang nggak tahu tangan kiri kita apa? Membantu orang lain yang tidak kita ungkit-ungkit apa? Ya, beramal yang ikhlas apa? Berzikir setiap malam, setiap saat, sudahkah? Sholat malam yang rutin, ya, walaupun 2 rakaat, sudahkah dilakukan? Inilah bekal sejati. Jadi dengan demikian, iyyaka antasila ilahim bila zatin. Celaka kalau kita tidak punya bekal, dan kamu itu tidak hati-hati kalau menghadap Allah tidak punya bekal. Mari Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada kesempatan, kita memperbaiki diri dalam rangka kembali lagi ilmu kitabnya Tajul Arus, kita jadikan kemanten kita, kita paesi diri kita untuk menghadap pada Allah. Itulah bekal kita. Demikian, terima kasih para sahabat, para kolega dan guru-guru saya. Semoga ngaji kita kitab Ayyuhal Walad ini dari Imam Ghazali bisa mendorong kita mempersiapkan diri menjadi orang yang berusaha lebih baik, biar tidak tadi iyyaka antasila ilahim bila zazin. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.